Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Februari di dalam jemaat ini berkaitan dengan nubuatan Hadrat Muslih Maud. Ini merupakan nubuatan yang sangat luar biasa, yang mana Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada beliau dikabarkan akan lahirnya seorang putra yang agung, yang memiliki banyak sekali keistimewaan. Dan dikabarkan juga anak itu akan memiliki umur panjang. Jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam dikabarkan juga akan mendapatkan kemajuan yang luar biasa pada zaman Hadrat Muslih Maud. Dan sejarah jemaat menjadi saksi bahwa Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Muslih Maud radhiyallahu anhu, masa kekhalifahan beliau selama 52 tahun telah tergenapi kata per kata, telah menggenapi kata per kata dari nubuatan tadi. Seorang manusia yang bijak, yang memiliki mata rohani, bagi orang tersebut nubuatan ini merupakan dalil yang sangat besar untuk membuktikan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. 3 hari lagi akan tiba tanggal 20 Februari. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan sampaikan khutbah dari kutipan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan mendapatkan kemuliaan Ruhul Haq dan tergenapinya nubuatan tersebut di dalam diri beliau, pada diri beliau. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pada tahun 1914 Allah Ta'ala mengangkat beliau sebagai khalifah. Di dalam diri Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu nampak sekali tergenapinya nubuatan Muslih Maud dalam diri beliau. Dan orang-orang pada saat itu, para anggota jemaat, para ulama jemaat, mereka berkeyakinan bahwa beliaulah sebetulnya penggenapan nubuatan Muslih Maud ini.
Namun, बात का ऐलान Hadrat Muslih Maud sendiri यहाँ तक कि belum mengumumkan hal tersebut sampai masuk tahun 1944, yakni setelah genap 30 tahun masa kekhalifahan beliau. अपनी एक रोया की बिना पर Setelah itu, berdasarkan ru'ya, beliau mengumumkan, beliau mendakwakan bahwa sayalah Muslim Maud. Dan beliau pun bersabda के लिहाज से bahwa sebetulnya मुझ पर बड़ा गिरान गुजरता है, tabiat saya merasa beban ये ऐलान करूं untuk mendakwakan, untuk mengumumkan, करूं सारा तफसील से। untuk menjelaskan mengenai isi ru'ya tersebut. Bahkan beliau pun di berbagai tempat bersabda bahwa sebetulnya अपनी रोया और इल्हामात tabiat beliau merasa enggan, जाट महसूस कर segan untuk mengabarkan penggenapan nubuatan ini. Namun, वजह से karena बात बताने भी पड़ते हैं। kondisi menuntut saya, memaksa saya untuk बहरहाल melakukan hal tersebut. पहले भी कहा जाता था Kepada beliau pun sejak semula dikatakan oleh para anggota jemaat, oleh para ulama jemaat, Tuan, umumkanlah, dakwakanlah bahwa Anda ini Muslim Maud. Namun, यही फरमाते रहे Hadrat Muslim Maud senantiasa menjawab bahwa tidak perlu adanya pengumuman, adanya pendakwaan. Jika memang benar saya ini Muslim Maud मुझ पर पूरी हो रही है dan nubuatan itu tergenapi pada diri saya, oleh diri saya, oke. Apa perlunya pendakwaan dalam hal ini? Apa perlunya pengumuman? आपने एक दफा Dalam menjawab orang-orang, pernah beliau bersabda bahwa मुस्लिमा में di dalam umat Islam, मुजद्दीन की जो फहरिस्त daftar para mujadid खाने के बाद शाया हुई है yang diterbitkan setelah diperlihatkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, berapakah di antara para mujadid tersebut yang mendakwakan, yang mengumumkan kemujadidannya? Beliau bersabda, saya sendiri pernah mendengar dari Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa menurut saya, orang Zeb itu merupakan mujadid pada zamannya. दावा किया है Apakah orang Zeb pernah mendakwakan? Apakah orang Zeb pernah mengumumkan hal itu? Umar bin Abdul Aziz कहा जाता है disebut-sebut sebagai mujadid. दावा है Apakah beliau pernah mendakwakan, mengumumkan mengenai kemujadidannya? Beliau bersabda, bagi seorang ghair makmur, pendakwaan bukanlah hal yang esensial. Pendakwaan diperlukan untuk nubuatan tadi kedatangan makmur. Jadi lihatlah pekerjaannya, lihatlah jasa-jasanya. Jika memang nampak dari pekerjaannya, dari jasa-jasanya itu tergenapi, maka apalah artinya pendakwaan? Dalam corak ini, meskipun diingkari bahwa seseorang ini mujadid, kami tetap akan mengatakan bahwa dialah penggenapan dari nubuatan tersebut. Jika Umar bin Abdul Aziz anggap saja mengingkari kemujadidannya, maka kita tetap akan mengatakan bahwa beliau adalah mujadid pada zamannya. Karena bagi seorang mujadid, pendakwaan, pengumuman bukanlah hal yang esensial. Pendakwaan diperlukan untuk para mujadid yang makmur, yang diutus. Ya, yang bukan makmur, yang diutus oleh Islam untuk mematahkan serangan musuh, meskipun dia tidak menyadari, kita tetap bisa mengatakan bahwa beliau ini mujadid. Ya, makmur mujadid adalah mereka yang mendakwakan, seperti contoh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam hal ini. Jadi, beliau bersabda bahwa pendakwaan dari saya berkenaan bahwa saya ini Muslim Maud tidaklah perlu. Dan janganlah merasa takut, khawatir dengan perkataan para musuh dalam hal ini. Bukanlah hal yang mengurangi kehormatan. Kehormatan yang sebetulnya adalah yang datang dari Allah Ta'ala. Meskipun dalam pandangan dunia, manusia dianggap sebagai sesuatu yang hina. Jika dia orang tersebut berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, maka orang tersebut pasti dalam pandangan Allah Ta'ala orang yang terhormat. Dan jika ada orang terlalu berdusta, dan meskipun dia membuktikan kebenarannya dengan kedustaan dan meraih kemenangan dengan kelicikan, tetap saja dalam pandangan Allah Ta'ala dia tidak terhormat. Dan orang yang tidak mendapatkan kehormatan di dalam pandangan Allah Ta'ala, meskipun dia dianggap suci, dianggap terhormat oleh manusia, sepertinya dia telah kehilangan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu. Dan pada akhirnya dia akan terhina. Jadi, dalam pekerjaan duniawi maupun rohani,
hendaklah memilih kebenaran. Hendaknya हमने फरमाया memilih kebenaran, berkata benar. Beliau bersabda, orang yang rela meraih kerugian di jalan Allah Ta'ala, sebetulnya orang itu sebetulnya mendapatkan faidah. एक असूली बात भी Jadi hal yang mendasar yang telah beliau jelaskan tadi, bahwa सच्चाई के साथ खुदा ताला है sesuatu जिसको अल्लाह ताला सच्चा yang Allah Ta'ala anggap itu benar, वो अल्लाह ताला की फेली शहादत से भी itu zahir dari perbuatan sikap Allah Ta'ala sendiri kepada orang tersebut. Tidaklah mesti orang tersebut harus mengumumkan, harus mendakwakan. Ya, ताला चाहे jika Allah Ta'ala menghendaki ईमान हो supaya itu diumumkan, didakwakan, maka itu pun bisa diumumkan. अगर किसी को ऊपर Jadi, jika ingin menguji sesuatu, ताला की मंशा membedakan sesuatu, apakah dia bekerja sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, atau dia berasal dari Allah Ta'ala, का काम yakni tugas agama, उसे खुदा ताला की maka दात के हवाले से परखना चाहिए ujilah dari dukungan Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Apakah dia mendapatkan dukungan Allah Ta'ala atau tidak. जैसा कि मैंने बयान किया था Bagaimanapun, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada beliau supaya beliau mendakwakan, mengumumkan, baru beliau mengumumkan कि मुझे अल्लाह ताला ने bahwa Allah Ta'ala दी है telah menegaskan kepada saya, ऐलान भी करता हूँ dan saya pun akan umumkan, akan mendakwakan bahwa memang benar, sayalah penggenapan dari nubuatan Muslim Maun tersebut. जहाँ एक तरफ तो Di dalam pengumuman ini, di satu sisi anggota jemaat merasa bahagia atas pengumuman pendakwaan tersebut. Di sisi lain, para orang-orang yang tidak beat, yakni jemaat Lahori yang kita kenal, mereka mulai melontarkan keberatan. Sebagaimana pada tahun 45, आपने इसका tanggal 27, beliau menjelaskan pada jalsah, kesempatan jalsah, मोहम्मद अली साहब के बयान से khususnya के हवाले से बयान beliau mengomentari, menyampaikan berkenaan dengan ucapan Muhammad Ali. Beliau bersabda, semenjak saya का दावा किया है mendakwakan bahwa saya Muslim Maud, मौलवी मोहम्मद अली साहब ने Maulwi Muhammad Ali Sahib mulai melontarkan keberatan sebagaimana yang dilakukan oleh Maulwi Sanaullah Sahib pada zaman masih Maud. Saya menyampaikan ilham आप पर ऐलान करता हूँ dan saya mengumumkan itu atas perintah Allah Ta'ala. Namun Muhammad Ali Sahib नाम पेश करते हैं tidak वो पेश कर menampilkan tandingannya, tidak juga dia menampilkan ilham yang dia dapatkan, tidak juga mimpi. Dia sekuat tenaga, कर सके bagaimana dia bisa menyampaikan itu? Oh, dia hanya menyampaikan satu ilham saja selama 30 hari yang lalu. Namun itu pun tidak tergenapi, tidak sesuai. Palsu. Jika ilham tidak didapatkan, bagaimana mungkin dia bisa mempersembahkan ilham kepada orang lain? Sekarang selain dari melontarkan keberatan, apalagi yang bisa dia lakukan? मुकाबला कैसे करे Dan bagaimana bisa इब्राहिम melawan? हज़रत मूसा Dan Hadrat Ibrahim, Hadrat Musa, Hadrat Isa, musuh-musuh beliau-beliau tidak bisa mengingkari bahwa ilham itu tidak ada karena उनसे पहले sebelum mereka, कोई इल्हाम होता था para nabi biasa mendapatkan ilham. कायल थे Dan mereka pun meyakini hal itu. Untuk itu, orang-orang yang mengingkari para nabi, इनकार न कर सकते mereka tidak dapat कि इल्हाम mengingkari bahwa ilham itu tidak ada. बात को दुरुस्त साबित करने के लिए Untuk membuktikan perkataan mereka मुकाबला करने के लिए dan untuk melawan para nabi, कहते थे mereka selalu mengatakan bahwa ilham yang mereka dapatkan itu adalah dibuat-buat katanya. Begitu juga Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, दुश्मनों ने भी यही कहा para penentang beliau pun mengatakan hal yang sama, कि इनके इल्हाम bahwa ilham yang diterima oleh Rasulullah adalah dibuat-buat. और यहूदियों का ये कौल Jika perkataan orang Kristen dan Yahudi tadi benar, bahwa wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW na'udzubillah dibuat-buat, अल्लाह ताला की गैरत का तकाजा ये dan sebetulnya dan ghairat Allah Ta'ala रसूल करीम seharusnya के मुकाबले पर इल्हाम कर देता mengilhamkan kepada mereka untuk bisa melawan Rasulullah SAW, वादे हो जाता baru jelaslah. Namun, ताला का उनको इल्हाम से महरूम रखना बताता है mereka mahrum dari ilham Allah Ta'ala, itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW berada di atas kebenaran dan musuh beliau, Yahudi dan Kristen, pada jalan yang tidak benar. Begitu juga Muhammad Ali Sahib mengatakan bahwa ilham yang saya dapatkan adalah dusta katanya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ilham untuk dapat menandingiku. Sehingga jelas मैं नाहक पर हूँ
bahwa saya berada di atas jalan kebenaran dan Muhammad Ali tidak. Dan orang yang setiap siang malam menyesatkan manusia dan mengajak manusia kepada jalan penipuan, jalan yang tidak benar, namun tetap saja Allah Ta'ala tidak muncul gairatnya selain dari Allah Ta'ala mengetahui bahwa Maulwi Sahib itu jauh dari kedekatan kepada Allah Ta'ala. Untuk itu Allah Ta'ala tidak mengilhamkan kepada Muhammad Ali. Jadi dalam melawan kebenaran pada awalnya diingkari, dan itu terus biasanya terjadi seperti itu, dan yakni pengingkaran dari para penentang untuk melawan kebenaran. Jadi orang yang melontarkan kebenaran, yang keberatan, dan itu terus dilontarkan biasanya, namun untuk menolak hal tersebut, mereka tidak bisa menampilkan sesuatu untuk melawannya, untuk menandinginya, dengan menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi, dengan mengatakan bahwa saya, demi Allah Ta'ala, saya mendapat ilham atau mimpi. Karena mereka mengetahui bahwa kalau jika mereka mengatakan seperti itu, maka mereka akan dicengkram oleh Allah Ta'ala jika mengadakan kedustaan. Sekarang saya akan sampaikan beberapa ilham dan kasyaf ru'ya Hadrat Muslim Maud yang telah beliau sampaikan pada kesempatan menyampaikan pengumuman Muslim Maud pada saat itu. Beliau bersabda, yang paling utama yang mengisyarahkan kepada jabatan khilafat ini adalah ilham saya yang saya terima pada masa kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan saya sampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan Hadrat Masih Maud alaihi salam menulisnya di dalam buku-buku ilham beliau. Ilham itu pernah saya sampaikan berkali-kali kepada orang-orang. Pertama-tama saya menganggap itu hanya berkaitan dengan khilafat saja. Sekarang pikiran saya beralih bahwa di dalam ilham ini mengisyarahkan kepada jabatan yang akan saya dapatkan dari Allah Ta'ala. Ilham itu adalah innal ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Pastilah Allah Ta'ala akan memenangkan para pengikut engkau di atas orang-orang inkar sampai hari kiamat. Beliau bersabda, di dalam ini terdapat suatu isyarah yang halus yang mengindikasikan pada tertib urutan kebenaran nubuatan tersebut, yakni ilham ini juga diterima oleh Hadrat Isa Al-Masih, dan ini disebutkan dalam Al-Quran Karim. Namun kalimatnya adalah waja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan sedangkan ilham yang saya terima, innal ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Alasannya adalah pendakwaan Hadrat Isa Al-Masih sebagai pendakwaan Nabi terakhir pada silsilah Musa, dan penentangan adalah penting dalam hal ini. Lalu setelah berlalu masa yang panjang, Nabi tersebut diimani. Namun berkenaan dengan nubuatan Hadrat Muslim Maud, karena Allah Ta'ala sebelumnya ingin menciptakan khalifah, dan untuk khalifah ini telah mendapat jemaat yang sudah jadi, yang sudah ada. Untuk itu waja'ilul ladzina taba'uka, bagian waja'ilul ladzina taba'uka tidak diperlukan lagi, karena memang sudah ada umatnya. Karena Isa Al-Masih ketika beliau mendakwakan pendakwaannya, beliau mulai mengatakan, orang-orang mulai mengatakan pendusta katanya. Jadi jika ada manusia seperti Abu Bakar dan itu diimani oleh orang-orang, lain halnya. Padahal pada umumnya ketika seorang nabi mendakwakan kenabiannya, orang-orang di dunia mulai mengatakan dia dusta. Dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri pun pada masa awal hanya diimani oleh 3 orang pada awal beliau. Namun seorang khalifah sudah diimani oleh satu jemaah. Jadi innal ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Setelah bersabda itu, berfirman tersebut, Allah Ta'ala mengisyarahkan bahwa Allah Ta'ala suatu hari akan menganugerahkan jemaat yang sudah jadi
Lalu jalinan jemaat tersebut dengan engkau akan terus semakin kokoh sampai-sampai suatu hari jemaat engkau akan dikatakan secara zilli, dan ada penentang juga dalam hal ini, dan orang yang beat kepada engkau akan diunggulkan oleh Allah Ta'ala di atas orang-orang yang ingkar, dan kemenangan ini akan dimulai setelah ketika kamu menjadi imam. Wajailul ladina tabauka, tidak diperlukan lagi. Tunggulah kapan orang beriman atau kebanyakan orang menentang, memfatwakan, lalu mentertawakan, menghinakan, berupaya untuk menghapuskan, menghancurkan, dan penentangan luar biasa dari dunia ke pojok lain. Bahkan Allah Ta'ala akan menyerahkan sebagian besar umat Hazrat Masih Maud alaihi salam kepada engkau. Pada hari ketika jemaat ini diserahkan kepada engkau, pada hari itu jugalah umat engkau akan mendapatkan keunggulan di atas orang yang para penentang. Perhatikanlah, memang seperti itu yang terjadi. Jemaat Hadrat Isa Al-Masih mendapatkan kemenangan setelah berlalu masa 300 tahun. Namun di sini, seketika Allah Ta'ala mengangkat saya sebagai khalifah, beberapa minggu setelah itu, orang-orang yang berdiri untuk menentangku dan mengingkari kekhalifahanku, yakni orang-orang jemaat Lahore, bagaimana Allah Ta'ala mulai memberikan kemenangan kepada aku dan umatku di atas mereka. Dan kemenangan ini hari demi hari terus meningkat. Orang-orang jemaat Lahore saat ini mengatakan bahwa nubuatan Muslim Maud ini hanya bersandar pada ilham saja, pada mimpi saja katanya. Apalah kokohnya? Jadi padahal ini bukanlah mimpi, karena di dalamnya ada kata-kata. Namun ilham yang saya tulis di atas, memang ini ilham. Dan ini sudah berumur 40 tahun. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa aku akan menjadi imam dalam jemaat ini, dan sebagian akan melawanku, dan sebagian besar akan mengimani kepadaku, dan akan menganugerahkan kemenangan kepadaku sampai hari kiamat. Beliau berfirman, Allah Ta'ala akan menganugerahkan keunggulan di atas orang-orang inkar. Ini mengisyarahkan bahwa Allah Ta'ala secara zilli akan memberikan nama kepadaku, nama zilli, nama Isa Al-Masih, imam. Dan setelah kewafatan, begitu juga dengan dari kata kafaru mengisyarahkan bahwa setelah khilafat saya akan mendapatkan martabah yang sebagai zilli dari para nabi. Subhanallah la yusalu ma yaf'al. Lalu beliau bersabda, yang kedua, saya mendapatkan kasyaf yang saya lihat pada masa kehidupan Hazrat Masih Maud alaihi salam, itu pun mengindikasikan pada hal yang sama. Saya melihat saya keluar dari kamar yang di dalamnya biasa Masih Maud alaihi salam tinggal, dan saya datang ke halaman. Lalu Masih Maud alaihi salam pun datang menghampiri saya. Ada orang yang mengatakan dan memberikan parcel hadiah kepada saya, ini untuk engkau dan sebagiannya untuk Hadrat Masih Maud alaihi salam, parcel ini. Ketika dalam kondisi kasyaf tadi saya melihat parcel tadi, saya nampak kepada saya ada dua nama tertulis, yakni Muhyiddin satu, dan yang kedua adalah Mu'inuddin. Beliau bersabda, saya menganggap bahwa salah satu nama ini adalah nama Masih Maud, dan nama yang kedua adalah nama untukku. Karena saat itu saya masih muda, masih kecil, dan saya belum mengenal Muhyiddin Ibnu Arabi saat itu. Saya hanya mengenal Ibnu Aurangzeb, nama beliau Muhyiddin. Untuk itu, saat itu saya menganggap bahwa maksud dari Muhyiddin adalah saya dan Hadrat Mu'inuddin Chishti, karena beliau merupakan wujud suci pada masa itu, waliullah. Karena itu saya berkeyakinan bahwa maksud dari Mu'inuddin adalah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Namun di kemudian hari saya baru mengetahui bahwa Hadrat Muhyiddin Sahib Ibnu Arabi, beliau adalah seorang yang sangat suci, dan saya berkeyakinan bahwa maksud dari Muhyiddin di sini adalah Hadrat Masih Maud alaihi salam.
yang telah menghidupkan agama, dan maksud dari Mu'inuddin adalah saya yang menolong agama ini. Jadi orang yang menghidupkan agama adalah Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan yang menolong, mendukung agama ini adalah aku. Sebagaimana ibu melahirkan dan ibu yang menyusui itu menyusui. Yang ilham yang ketiga yang saya terima, namun saya terima setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, ilham itu berbunyi, "I'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dan amalkanlah perintah Allah Ta'ala. Dengan perantaran ilham tersebut, dengan mengatakan i'malu, Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita mengamalkan perintahnya. Dan dengan mengatakan keluarga Daud, Allah Ta'ala menyamakanku dengan Hadrat Sulaiman. Hadrat Sulaiman adalah khalifah setelah Hadrat Daud alaihissalam. Dan beliau pun merupakan putra Hadrat Daud. Saya ingat bahwa saat ilham ini saya terima begitu derasnya, sehingga kondisinya betul-betul luar biasa yang saya terima saat itu. Dan begitu jelasnya ilham tersebut. Jadi meskipun Hadrat Masih Maud alaihi salam pada saat itu telah wafat, tapi ketika saya berada di tengah-tengah kawan saya, berjalan-jalan saat itu, saya jelaskan kepada mereka, tiba-tiba saya lupa bahwa Masih Maud alaihi salam sudah wafat, dan saya bergejolak semangat untuk berlari, untuk mengabarkan kepada Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan ilham ini. Padahal beliau sudah wafat. Lalu kesaksian yang keempat, penggenapan ru'ya tersebut, yakni diperlihatkan kebenaran bahwa beliau adalah Muslim Maud. Ada kasyaf bahwa saya melihat, saya duduk di Baitud Doa, sedang berdoa. Seketika itu dizahirkan kepada saya bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah Ibrahim. Lalu dizahirkan oleh Allah Ta'ala kepadaku bahwa di dalam umat ini banyak sekali Ibrahim. Sebagaimana berkenaan dengan Hadrat Khalifatul Masih Awal, beliau pun merupakan Ibrahim, dan nama beliau disebut Ibrahim Adam, yakni Adam merupakan raja yang meninggalkan kerajaannya dan condong kepada tasawuf. Kepada saya dikabarkan bahwa Hadrat Khalifah Awal merupakan Ibrahim Adam. Lalu dijelaskan kepada saya bahwa engkau pun adalah Ibrahim. Lalu kesaksian yang kelima, beliau bersabda, kesaksian yang kelima yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala mendekati kewafatan Masih Maud alaihi salam, yakni saya melihat di dalam ru'ya ada alarm yang berbunyi, bunyi bel, dan suaranya seperti mangkok tembaga yang dipukul oleh sesuatu, timbul bunyi-bunyian. Bunyi yang keluar dari alarm tadi begitu indahnya, nampaknya seperti dipenuhi oleh bunyi-bunyi yang paling indah di dunia ini. Suara itu terus bertambah, dan itu berubah wujud menjadi frame, lalu menyebar di angkasa, berubah menjadi frame, sebagaimana frame gambar, lukisan. Lalu saya melihat, dari frame tersebut muncullah gambar yang terdapat gambar wujud yang sangat indah. Lalu mulai bergerak gambar tersebut, dan tidak lama kemudian, seketika itu muncul wujud di hadapan saya. Berkenaan dengan itu, saya berkeyakinan bahwa itu adalah malaikat Allah Ta'ala, dan dia mengatakan kepadaku, ayo, aku akan ajarkan surah Al-Fatihah kepada engkau. Lalu mulailah dia mengajarkan surah Al-Fatihah kepadaku, terus diajarkan, sampai-sampai iya kana budwa iya kana stain, tafsir ayat itu. Lalu malaikat mengatakan, seberapa banyak mufasir yang lahir sampai saat ini, mereka hanya menulis tafsir sampai Malik Yaumiddin saja. Namun saya akan mengajarkan lebih dari itu kepada kamu. Lalu malaikat tadi terus mengajarkan tafsir Al-Fatihah kepadaku. Ketika mata saya terbuka, apa yang dikatakan oleh malaikat tadi, sebagian saya ingat ketika saya bangun, namun saya tidak menulisnya. Lalu setelah itu saya lupa sebagiannya. Ketika saya menjelaskan perihal ru'ya tersebut kepada huzur pertama, beliau mengatakan bahwa saya mengatakan sebagian saya lupa dari ru'ya itu,
Dan sebagian saya ingat. Lalu khalifah awal terdiam dan mengatakan, kamu betul menyiapkan begitu banyak ilmu, seharusnya kamu menulis, menotnya ilham tersebut. Namun hari itu berlalu dan sekarang tiba saatnya bagaimana Allah Ta'ala senantiasa mengajarkan poin-poin baru yang segar dari surat Al-Fatihah. Sekarang ketika saya bertawajuh kepada surat Al-Fatihah, bahwa untuk membuktikan keunggulan Islam, program apa yang bisa jelas untuk ini, yang baik untuk itu. Allah Ta'ala dari surah Al-Fatihah mengabarkan satu program yang sangat luar biasa, yang dengan mengamalkannya Islam akan bisa mendapatkan kemenangan, kemajuan, dan musuh akan heran melihatnya. Dan para musuh tidak akan berdaya selain dari mengakui kemenangan Islam. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, dengan program tadi, seluruh kekeliruan yang terlahir setelah kewafatan Rasulullah SAW di dalam umat Islam itu akan bisa dihilangkan di dalam memahami Islam, kekeliruan berkenaan dengan Islam. Jadi semua ini Allah Ta'ala jelaskan kepada saya dengan perantaraan surah Al-Fatihah. Takbir sebetulnya dari surah tersebut adalah di dalam kekuatan batin saya, surah Al-Fatihah secara khusus dan pemahaman Quran secara umum yang waktu demi waktu terus zahir sesuai dengan kebutuhan. Lalu beliau bersabda, pada saat ketika timbul perbedaan dalam jemaat ini, Allah Ta'ala mengabarkan kepadaku, lanumazzikan nahum, bahwa kami akan melumatkan mereka. Dan jemaat Lahori ketika meninggalkan jemaat ini, mereka mengklaim bahwa mereka 95%. Namun bagaimana kondisi mereka saat ini? Allah Ta'ala sesuai dengan nubuatan tersebut, pada hakikatnya telah meluluhlantahkan mereka. Sebagaimana Khawajah Kamaluddin, sebelum kewafatannya, beliau menulis bahwa Mirza Mahmud telah mengilhamkan berkenaan dengan kami, dan ilham itu betul-betul tergenapi. Memang betul kami telah luluh lantah, terpotong-potong. Beliau bersabda, kesimpulannya adalah Allah Ta'ala berkali-kali dalam perantaraan secara gaib menjahirkan kepadaku dan membenarkan nubuatan tersebut bahwa Muslih Maud dimuliakan oleh Ruhul Haq, dianugerahi Ruhul Haq. Ini merupakan tanda-tanda Allah Ta'ala yang telah dizahirkan dengan melalui perantaraan diriku. Beliau bersabda. Dan nubuatan tadi memang panjang detailnya. Bagaimanapun di masa yang akan datang, di dalam jemaat ini akan diadakan acara-acara, di MTA juga dilaksanakan acara-acara, program-program. Pada dalam hal ini para anggota jemaat harus hadir, ikut serta terlibat sebanyak-banyaknya supaya bisa mendapatkan pengetahuan yang dalam berkenaan dengan nubuatan tersebut, karena dalam nubuatan tersebut banyak sekali tanda-tanda, lebih kurang 50, terkadang 60 yang beliau jelaskan ini, tanda-tanda itu yang keistimewaan yang dijelaskan dalam nubuatan tersebut, dan itu tanda-tanda tersebut telah tergenapi di dalam diri Hadrat Muslih Maud dengan luar biasanya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.